Banyak orang percaya bertanya-tanya, mengapa kadang merasa kering dan hambar secara rohani, sementara di lain waktu mereka sukacita dan bersemangat. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa mengatasi kehidupan yang kering, agar sepanjang waktu dalam kondisi sukacita dan bersemangat. Banyak orang percaya mencari solusi untuk perkara ini. Orang percaya biasa menyebut jenis kehidupan seperti ini seperti gelombang. Terkadang mereka merasa di puncak gunung, dan terkadang di lembah. Hampir setiap orang Kristen merasakan seperti ini. Kadang dia merasa sukacita, tidak puas hanya dengan berdoa 2 jam. Semakin bersaksi, semakin merasa harus mengatakan lebih lagi. Kata-kata terasa mengalir seperti sungai. Ketika mendengarkan firman, dia merasa sangat tertarik dan tidak merasa lelah sama sekali. Saat mempelajari Alkitab, dia merasakan firman Tuhan manis seperti madu. Tetapi kemudian terkadang hal-hal ini terasa berbeda. Ia merasa bahwa berdoa sama dengan tidak berdoa. Alkitab hanya seperti huruf-huruf hitam di atas putih, terasa kering dan hambar. Ketika bertemu seseorang, dia merasa bersalah bila tidak bersaksi. Jadi dia dengan enggan mengucapkan beberapa kata. Namun di dalam hatinya dia merasa kering. Banyak yang menyimpulkan bahwa hal ini tidak dapat dihindari. Kehidupan yang stabil adalah tidak mungkin. Mereka berpikir bahwa hal ini akan menjadi pengalaman mereka seumur hidup. Namun ada kelompok lainnya mengatakan bahwa gunung dan lembah tidak diperlukan dalam pengalaman hidup kekristenan, dan bahwa pengalaman hidup kekristenan dapat stabil dalam garis lurus. Kedua pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Karena itu kita harus belajar tentang bagaimana pasang surut ini dapat terjadi, agar kita dapat menemukan prinsip yang benar. Orang Kristen memulai hidupnya sejak diselamatkan. Saat itu dia tentu sangat bersukacita. Ketika mendengar bahwa percaya Yesus akan beroleh hidup yang kekal dan berpindah dari maut ke dalam hidup, itu adalah hari yang paling sukacita dalam hidupnya. Pada saat diselamatkan, dia senang membaca Alkitab, sekalipun mungkin tidak mengerti makna Alkitab. Saat itu dia merasa senang berdoa, meskipun tidak tahu berapa banyak doa yang terjawab. Tetapi saat sukacita itu mulai hilang, dia mulai merasa sedih. Godaan mulai datang dari 2 sisi. Di satu sisi, iblis akan memberitahu bahwa dia tidak lagi diselamatkan. Di sisi lain, dia berpikir telah berbuat dosa dan jatuh. Namun dia tidak dapat menemukan dosa apa yang telah diperbuatnya. Sekarang semuanya terasa kering. Namun kekeringan ini tidak berlangsung lama. Setelah kekeringan hilang, sukacita akan datang kembali. Sekarang nampaknya persekutuan dengan Tuhan mulai ada kembali. Tetapi bagaimana pemulihan itu terjadi, dia tidak tahu. Sekarang dia lebih berhati-hati dalam menjaga sukacita ini. Dia lebih berhati-hati dalam membaca Alkitab, berdoa dan bersaksi. Namun tidak lama kemudian, sukacita itu kembali hilang. Dia heran mengapa hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Mengapa sukacita itu kembali hilang lagi? Dia berpikir bahwa kekuatan rohaninya telah hilang dan dia telah jatuh. Meskipun berdoa namun tidak dilakukan dengan setia. Meskipun membaca Alkitab namun menggunakan waktu lebih pendek. Dan meskipun bersaksi, hal itu dilakukan dengan enggan. Dia mulai menyimpulkan bahwa hidup rohaninya mengalami pasang surut. Selama masa-masa sukacita, dia membaca Alkitab, berdoa dan bersaksi dengan antusias. Dan pada masa-masa sulit, dia melakukan hal yang sama dalam kekeringan. Inilah kehidupan yang fluktuatif. Dari pengalaman banyak orang yang beroleh selamat, kita dapat menemukan prinsip bahwa sukacita lebih besar di awal daripada di akhir, sementara kekeringan lebih besar di akhir daripada di awal. Dengan kata lain, pada kali kedua, intensitas dan durasi sukacita lebih kecil dari yang pertama, sedangkan durasi dan intensitas kekeringan lebih besar. Semua orang percaya memiliki pengalaman seperti ini.
kita memiliki kesalahpahaman yang besar terhadap pengalaman rohani. Kita berpikir bahwa periode sukacita adalah periode puncak hidup rohani kita. Saat kita kehilangan jam tangan dan menemukannya kembali, kita menjadi sangat gembira. Tetapi setelah 3-5 hari, kegembiraan itu tidak lagi besar. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa kita kehilangan jam tangan lagi. Yang hilang hanyalah kegembiraan dalam menemukan jam tangan. Begitu pula dengan kehidupan rohani. Ketika kita menemukan juru selamat, kita pasti bersukacita. Tetapi saat sukacita itu hilang, kita berpikir apa yang kita peroleh hilang. Sebenarnya yang hilang hanyalah kesenangannya saja. Hal-hal yang kita peroleh tidak hilang. Inilah sebabnya dapat dikatakan bahwa tidak ada fluktuasi dalam kehidupan dan pengalaman orang Kristen. Tentu hal ini tidak termasuk kasus orang Kristen yang berbuat dosa, jatuh atau murtad. Yang kita bicarakan di sini adalah kondisi normal orang Kristen. Intensitas dan durasi sukacita berkurang, sedangkan intensitas dan durasi kekeringan meningkat. Ini adalah fenomena umum. Mereka bukan kebetulan. Ada tangan di balik semuanya itu. Tuhanlah yang menyebabkan intensitas dan durasi sukacita kita berkurang. Dia menyebabkan intensitas dan durasi kekeringan kita meningkat. Orang Kristen yang tidak normal dan jatuh dalam dosa tentu saja tidak memiliki sukacita. Orang Kristen yang telah menyangkal diri dan menuntut Tuhan, setiap kali mereka melalui perkara tertentu, mereka mengalami sukacita. Setiap kali mereka melihat Tuhan bekerja dengan cara yang istimewa, mereka mengalami sukacita. Orang Kristen yang luar biasa dan orang Kristen yang tidak normal adalah pengecualian. Apa yang kita bicarakan adalah orang Kristen yang normal. Allah memiliki tujuan dalam melakukan semua hal ini. Tujuannya adalah, pertama, agar kita tidak melakukannya untuk diri kita sendiri. Saat kita membaca Alkitab dalam periode sukacita, kita punya minat yang besar. Tetapi apakah kita membaca Alkitab karena minat? Atau karena Alkitab adalah firman Tuhan? Apakah tujuan doa kita untuk mencari Tuhan? Atau untuk sukacita yang dapat kita rasakan? Apakah kita berdoa karena itu adalah tugas kita? Atau kita berdoa untuk kepentingan Allah? Bila kita melakukan semua ini untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan diri sendiri, maka tujuan kita bukanlah kemuliaan Tuhan. Pada periode puncak sukacita, kita tidak akan menyadari bahwa kita melakukan hal-hal ini untuk diri sendiri. Kita harus menyadari bahwa di saat yang paling bersemangat, mungkin adalah saat di mana kita paling hidup di dalam daging. Itulah sebabnya Tuhan mengambil sukacita kita dan menempatkan kita di dalam kondisi kekeringan. Di bawah kondisi kering ini, Tuhan memberi kita pelajaran. Dia membuat kita sadar bahwa pengalaman rohani puncak kita hanyalah sesuatu dari diri kita sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa hal itu adalah pengalaman yang paling rohani. Jarang kita menyadari bahwa hal itu hanyalah daging. Saat sukacita hilang dan kekeringan hadir, Tuhan sedang menguji kita untuk melihat apakah kita akan terus berdoa, membaca firman, dan bersaksi bagi Dia. Tuhan tidak ingin kekeringan menjadi terlalu keras bagi kita. Dia memberikan kembali sukacita setelah beberapa saat. Tetapi Dia juga tidak ingin kita menganggap bahwa kita telah mencapai puncak kerohanian kita, sehingga Dia mengambil kembali sukacita itu. Tuhan tidak ingin kita berkecil hati karena kekeringan. Oleh karena itu Dia memberi kita sedikit sukacita lagi dan memulihkan selera kita sampai ke tingkat tertentu. Ketika kekeringan datang untuk kedua kalinya, Tuhan akan melihat apakah kita telah mempelajari sesuatu. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah melakukan kesalahan, tetapi sebenarnya ini bukan maksud Tuhan. Dia melihat apakah kita bekerja sesuai dengan tugas kita atau karena sukacita. Siklus ini akan terus berlanjut sampai Tuhan tiba pada tujuannya, yaitu di mana kita menyadari bahwa sukacita kita adalah untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan.
Inilah alasan utama Tuhan menggunakan sukacita dan kekeringan dalam mendidik kita. Yang kedua adalah untuk mendisiplinkan kekuatan kehendak. Di masa yang penuh sukacita, kita tidak harus mengerahkan daya upaya. Kita tidak perlu usaha yang keras dalam membaca firman, berdoa dan bersaksi. Pada periode sukacita, kita merasa Tuhan begitu dekat dengan kita. Pada saat seperti itu, kita dapat mengatasi kelemahan alamiah kita. Saat sedang bersemangat, kita dapat dengan mudah memaafkan orang lain. Tetapi ketika sukacita itu hilang, kita mudah marah. Saat-saat itu merupakan latihan bagi kehendak kita untuk membaca firman, berdoa atau bersaksi. Justru dalam keadaan keringlah kita mengalami hubungan rohani yang sebenarnya. Ketika penuh sukacita, kita mendapatkan pengalaman rohani apapun. Semuanya hanya hasil dari kekuatan emosi kita. Tetapi ketika kita kering, kita harus melatih kehendak kita, dan pekerjaan kita adalah hasil yang sebenarnya. Alasan Tuhan memberi kita kekeringan adalah agar kita melatih kehendak selama masa-masa kering ini. Misalkan kita bepergian dengan perahu layar ke suatu tempat. Saat angin bertiup ke arah yang benar, kita dapat menaikkan layar. Tetapi saat angin berhenti, haruskah kita mendayung atau berlabuh menunggu angin yang kencang lagi? Bila kita ingin mencapai tujuan kita lebih cepat, kita harus berusaha sebaik mungkin mendayung. Pada saat-saat seperti itu, kita mengerahkan kekuatan yang kita miliki. Ketika bersemangat dalam emosi kita seperti perahu yang berlayar dengan angin. Ketika Tuhan memberikan angin yang baik, kita memuji Dia. Tetapi Tuhan mau agar kita menggunakan kuat kuasa kebangkitan yang telah diberikannya. Tanpa kuat kuasa kebangkitan itu, kita tidak dapat bergerak ketika sukacita hilang. Tuhan memberi kita kekeringan, agar kita melatih kekuatan yang telah kita terima saat lahir kembali. Kuat kuasa kebangkitan lebih jelas dinyatakan dalam lingkungan yang penuh kematian. Bila kita dapat mengatasi rasa kering, kita dapat mengatasi lingkungan kita. Rasa kering adalah yang paling sulit untuk diatasi. Lingkungan yang paling dekat dengan orang Kristen adalah emosinya. Bila dalam kondisi kering dan gersang kita melatih kehendak, kita akan menemukan bahwa kita dapat mengatasi semua jenis lingkungan. Tidak peduli betapa hebatnya mereka. Mereka yang mengatasi lingkungan mereka harus lebih dulu mengatasi emosi mereka sendiri. Durasi sukacita menjadi lebih pendek, sedangkan kekeringan semakin lama. Intensitas sukacita berkurang, sementara kekeringan meningkat. Hasil akhirnya adalah keduanya akan mencapai titik temu. Mereka seperti dua aliran yang menyatu menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Pada akhirnya, kita tidak dapat lagi membedakan antara kekeringan dan sukacita. Tuhan memimpin kita seperti ini untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hari ini Tuhan tidak memiliki niat yang lain, selain agar orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup oleh emosi atau perasaan. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana perasaan kita, mereka tidak memberi apa-apa kepada kita. Pelatihan Tuhan ini membawa orang-orang ke titik di mana mereka akan hidup oleh iman. Akhirnya, bila kita hidup oleh iman, kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan di saat yang paling kering. Kita dapat melewati hidup yang paling kering dengan cara yang menyenangkan. Kata-kata ini nampaknya bertentangan, tetapi ini adalah kenyataan. Tuhan memimpin kita untuk menjalani kehidupan seperti itu dengan iman. Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Di kemudian hari kita akan melihat bahwa sukacita dan kekeringan adalah sama. Baik sukacita maupun kekeringan tidak dapat mempengaruhi kita. Kita akan hidup dengan sama, baik dalam kekeringan maupun sukacita. Bila kita hidup dengan iman, kita tidak akan terpengaruh oleh suasana dan perasaan. Ini bukan berarti kita tidak peka. Kita tetap memiliki perasaan sukacita dan kering.
Tetapi perasaan lahiriah ini tidak akan mempengaruhi kita secara batiniah. Tuhan memberkati.